Semua pasukan yang pernah dipegang oleh Pak Prabowo, tidak ada yang bicara Pak Prabowo itu jelek dalam kepada anak buah. Sangat dia perhatikan. Dan dia punya kemampuan. TNI kuat, rakyat sejahtera. Karena garda terdepan adalah TNI. Nah, itu saya buat di kita punya Tugu Sitarda di Wonosari. Saya tulis buat di Tugu itu. Monumen. Jadi saya tidak sepakat dengan rakyat kuat, TNI kuat. Tidak. TNI kuat, rakyat sejahtera. Jurnalis Merdeka Indonesia, News Live, News Update terpercaya. Klik subscribe. Assalamualaikum. Saya saat ini bersama dengan Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Bastian Umar di kediamannya. Alhamdulillah beliau menyambut saya untuk hadir di sini bersama dengan beliau untuk bincang-bincang mengenai tentang Sabta Marga, Sumpah Prajurit dan wajib TNI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mengenai peranan Sabta Marga, mungkin Bapak bisa jelaskan kepada masyarakat Indonesia tentang Sabta Marga itu apa? Sabta Marga. Dulu kita sebagai prajurit, ya waktu saya masuk pendidikan, siapapun yang masuk yang paling pertama kita diberikan pegangan seorang prajurit itu Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Nah ini jadi seperti apa ya? Sabta Marga ini adalah tuntunan seorang prajurit. Sebuah tuntunan? Tuntunan. Oh iya, tuntunan prajurit. Prajurit TNI ya di Indonesia. Jadi semua prajurit di Indonesia ini harus ngerti, harus melaksanakan, paham Sabta Marga Sumpah Prajurit. Apa bisa disebutkan Pak? Sabta Marga. Ada 7 marga ya. Jadi tentara itu pertama seorang warga negara. Warga negara Republik Indonesia. Kedua, tentara itu adalah seorang patriot. Ketiga, tentara itu adalah seorang ksatria. Nah, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, tentara itu adalah seorang prajurit yang siap bertempur. Kami ksatria Indonesia yang bertakwa, tapi ksatria yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Nah, ingat, jujur, benar, dan adil. Seperti di legislatif dulu kan. Nah, ini kan kita ini kan eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, tugas legislatif kan ada 3. Nah, kalau tentara dimasukkan di situ, itu tidak ada kepentingan lain kecuali kepentingan untuk negara dan bangsa. Pensiunan tadi ya? Enggak, yang belum pensiun. Oh, belum pensiun. Kan banyak dulu anggota legislatif yang belum pensiun. Yang terakhir kan tahun 2001 di fraksi TNI Polri. Itu kita di situ kenapa? Karena kita harus ada di situ, di legislatif itu. Tugasnya apa? Pengawasan, pembuat undang-undang, ya kan, perundangan, penganggaran. Nah, kalau tentara masuk di situ, tidak ada kepentingan lain. Kepentingan yang buat undang-undang yang benar untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Terus mengawasin penggunaan anggaran itu benar-benar terukur, mengawasi pelaksana. Makanya itu sangat ditakutin ada tentara di legislatif untuk negara dan bangsa. Menjunjung perjuangan idealisme tadi. Iya, di sini kita Sabta Marga kita untuk negara, bukan untuk pemerintah, apalagi untuk partai. Tidak ada. Makanya sangat ditakutin. Makanya mereka berusaha untuk mendendang peranan tentara di legislasi. Nah, itu. Yang kedua yang sudah pensiun. 55. Tentara itu kan pendidikannya kan lengkap. Dari tingkat, kalau perwira ya, dari tingkat taruna, kecabangan, lanjutan, sesko TNI, Lemhanas, itu pendidikan lengkap. Di situ ada semua pelajaran politik, pelajaran sosial politik, pelajaran semua ada di pelajaran ekonomi, pelajaran. 55 dia sudah pensiun, otak masih jalan.
otak masih bagus, bukan pikun. Iya. Nah, makanya dulu sama Pak Harto yang pensiun dijadikan komisaris. Komisaris itu kan pengawas. Iya. Kalau dia ngawas, yang ngawas benar, bukan untuk kepentingan sesuatu. Dia mengawasi suatu kegiatan. Kadang kan belum pensiun sudah dimasuk jadi komisaris. Banyak itu dulu masukkan ke kementerian-kementerian. Iya. Inspektur-inspektur di kementerian banyak gitu dulu. Tahun berapa itu mulainya itu? Tahun 90-an banyak itu kolonel-kolonel Karena kemampuan. Satu, kemampuan, dan kedua, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan. Iya. Kepentingan dia untuk negara dan bangsa. Sekarang jadi ada pertanyaannya, apa fungsi purnawirawan yang masih berkualitas tadi kalau Nah, iya. diberi kesempatan untuk Nah, ya ke situ. berkarya apa? Nah, kan sayang. Iya. Sayang ini orang. Karena negara sudah menginvestasikan kan SDM itu kan. Iya. Nah, kan sayang. Pak Harto dulu ngerti dia kan. Dia gunakan. Sekarang ini tidak ada seperti itu Pak. Apa? Pengkaryaan bagi purnawirawan. Nggak ada. Cuman cari-cari sendiri. Malah ikut Cina yang punya perusahaan. Ya tadi akhirnya terjadinya pengkhianatan lagi jadi ya. Iya. Karena ekonomi segala macam. Ada ekonomi. Pensiun di Republik ini sangat menyedihkan. Nah, negara ini mampu seharusnya mengelola investasi SDM itu menjadi yang lebih berkualitas. Iya. Jadi artinya negara punya harapan untuk lebih berkembang lebih baik gitu ya. Bukan artinya malah membuat yang berkualitas jadi mundur. Lihat itu revisi undang-undang. Iya. Undang-undang Polri, undang-undang TNI, Iya. undang-undang ASN, semua minta diperpanjang. Nggak mau pensiun umur 58, Iya. minta umur 60. Pasti bintang 1 tambah 1 tahun, bintang 2 tambah 2 tahun, bintang Iya. 3 tambah 3 tahun. Kenapa? Polisi gitu juga. ASN minta pensiun umur 70. Berarti dia takut pensiun. Iya. Intinya dia takut pensiun di Indonesia ini. Tapi kan akhirnya dikabulkan Pak. Apa tuntutan itu? Secara di undang-undang. Orang dia yang buat, Apa yang buat? dia yang buat. Harusnya kan. Tapi ada baiknya juga kan? Mana? Kayak tadi undang-undang ditetapkan itu. Boleh ya, karena masih bisa digunakan kan, Iya. investasi. Tapi untuk karier banyak yang terhambat. Oh iya. Terhambat. Iya. Karena tertutup sama yang di atas tadi. Nah, itu. Dan Prabowo itu kan seorang tentara. Nah, Dia pasti tahu bagaimana keinginannya, bagaimana melihat kondisi realitas TNI saat ini. Pak Prabowo itu menginginkan TNI yang ideal, Pak? Bang Prabowo cerita, setiap dia memegang jabatan komandan dimanapun, dia akan buat kesejahteraan anggotanya. Oh, Iya. Dia mampu. iya. Kalau orang lain kan tidak mampu, dia mampu. Iya. Jadi semua. Berarti dia mempunyai sifat keprihatinan yang tinggi terhadap Iya. terhadap kesejahteraan TNI. Pokoknya semua pasukan yang pernah dipegang oleh Pak Prabowo, Iya. tidak ada yang bicara Pak Prabowo itu jelek dalam kepada anak buah. Sangat dia perhatikan. Dan dia punya kemampuan. Iya. TNI itu kan dari rakyat, Iya. hidup bersama rakyat, ya, karena dia dari rakyat, hidup bersama rakyat. Dulu TNI pernah bilang rakyat kuat, TNI kuat. Tapi saya bilang tidak, harusnya TNI kuat, rakyat sejahtera. Harusnya begitu. Jangan rakyat kuat, TNI kuat, rakyat sejahtera. Karena garda terdepan adalah TNI ya. Nah, itu saya buat kita punya Tugu Sitarda di Wonosari. Iya. Saya tulis buat di Tugu itu Monumen. monumen. Iya. Jadi saya tidak sepakat dengan rakyat kuat, TNI kuat. Tidak. TNI kuat, rakyat sejahtera. Iya. Itu coba kalau ke suruh baca, itu buatan saya di Iya. Monumen Sitarda.
di Wonosari, Wonosari. dekat Kodim situ. Saya kan tahun 69. Iya. Bertugas di sana. Sitarda, Starter. Taruna tingkat terakhir. Iya. Nah, kita buat Tugu monumen. Nah, tahun 2017 saya renov bersama-sama Pak Harto. Iya. Kita renovasi. Nah, saya buat itu tulisan itu. Jadi saya buat tulisan di dulu nggak ada tuh, saya buat Sumpah Prajurit, Sabta Marga, 8 Abri Wajib. Nah, baru saya ceritakan. Pedoman kita bukan rakyat kuat, TNI kuat, tidak. TNI kuat, rakyat sejahtera. Klik subscribe, like, and share.